Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di Kawasaki Green Tech Official dan masih bersama Mr. Tech ya untuk ngebahas motor-motor yang ada di Kawasaki. Dan kali ini Mr. Tech udah siapin satu motor untuk para pecinta motor naked, dan ini pastinya juga jadi motor spesial moge-moge pilihan yang kita review di bulan ini untuk semua Kawasaki lovers yang ada di luar sana. Tapi sebelumnya nih, Mr. Tech mau ingetin dulu nih, jangan lupa subscribe, jangan lupa share, dan jangan lupa like video ini supaya teman-teman yang ada di luar sana dan teman-teman kita yang ada di sini semangat buat bikin video untuk para Kawasaki lover semua. Dan nanti kita bakal bersiap-siap untuk buatin review-review keren lainnya di Kawasaki Green Tech Official. Nah, kalau gitu nih, langsung aja Mr. Tech kasih tahu dulu, kasih spill dulu. Untuk motor yang di depan ini adalah motor Kawasaki Z1000 Tsugomi. Ini dia. Nah, langsung aja nih, Mr. Tech mau ngasih sedikit apa ya, buat teman-teman para pecinta naked nih. Dari kemarin kita udah, yang pertama itu ada H2R, terus udah ada ZX6R, terus kemarin kita udah bahas yang item spesial dari Z900RS, dan kali ini kita langsung ke bagian nakednya dari si Kawasaki. Itu ada Z1000, atau teman-teman mungkin di luar lebih kenal dengan nama Tsugomi. Nah, Kawasaki Z1000 ini adalah motor Kawasaki dengan kapasitas mesin 1043 cc, atau dominasinya silindernya itu lebih ke 1000 cc dengan 4 silinder inline 4. Nah, jadi udah jelas suaranya gede banget nih ya, garang banget. Dan ini adalah salah satu motor keluaran tahun 2025, Z1000 terbaru, Tsugomi terbaru, dan kita langsung bahas detail per detailnya dari si Z1000 ini. Mulai dari atas dulu ya. Kokpitnya, ini teman-teman bisa lihat dong ya. Nah, ini untuk kokpitnya minimalis banget nih, kecil banget. Padahal dia motornya cc-nya 1000 cc, cuy. Tapi dia kecil, terus di sini ada digital. Ada, ini nggak analog sih ya, ini lebih kayak lampu gitu nih, ini lampu indikator gitu untuk RPM-nya. Terus ada indikator ABS, mesin, sen kiri, sen kanan, lampu high beam, netral. Terus nanti indikator lainnya ada di dalam digitalnya. Nah, lanjut di bagian kokpitnya ada engine cut off, ada starter. Terus di bagian sekirinya nih ada untuk hazard, ada high beam, low beam, ada sen kiri kanan, dan juga ada klaksonnya teman-teman ya. Jadi ya standar sih ya kalau dibilangin untuk fitur-fitur yang ada di sini, tapi cukup lah. Ngapain banyak-banyak pada ribet ya kan, bingung ya kan, mau dipakai buat apa gitu. Lanjut di bagian depannya, masih di sekitaran atas. Untuk di bagian atas dari Z1000 ini atau Tsugomi ini ada lampu senja nih teman-teman. Dan ini terdapat di bawah si speedometernya. Nah, tadi di bagian speedometer nyatu, di sini bagian bawahnya ada bagian lampu senja gitu, lucu manis gitu ya. Agak turun ke bawah, berbentuk agak fairing ataupun untuk headlamp ya. Teman-teman bisa lihat dua lampu dari si Z1000-nya nih. Wih, Tsugomi ini emang ganteng banget, nggak ada obat ya. Dan untuk penerangannya ini udah full LED ya teman-teman ya. Ini dia lampunya dengan dual purpose. Jadi ada kiri dan kanan. Terpisah, ada lampu jauh, lampu dekat, semuanya udah LED. Lampu sennya juga udah LED. Dan untuk langsung suspensi depannya aja nih teman-teman. Nih. Ini suspensi untuk motor-motor moge dari Kawasaki itu sekarang udah 41 mm. Dan ini udah nyaman banget ya. Teksturnya ini hampir-hampir mirip nih sama yang Z6 kemarin nih. ZX6 sorry ya. Sama ZX6, dan ini upside down. Ini dari Showa juga. Terus agak ke bawah lagi, untuk spakbornya warnanya cakep banget. Lime greennya ini hidup banget. Ini glitter-glitternya warnanya cerah banget gitu. Terus juga ada indikator ABS-nya di bagian kirinya, kiri kanannya ada indikator ABS. Langsung aja ke bagian disc brake-nya atau cakarnya. Nah, ini dia. 300 mm, dan ini udah ABS ya, ini dia ABS-nya. Detail dong ya. Untuk bagian upside down-nya ini masih ada tulisan Showa-nya di sebelah sini. Bisa lihat dong ya, ada tulisan Showa-nya. Tuh, Showa. Untuk kalipernya, ini spesial dari Kawasaki, 4 piston ya teman-teman ya. Monoblok 4 piston. Dan untuk ban depannya ini menggunakan ban 120/70 ring 17. Jadi tampilan depannya gambot, keker, gagah banget ya. Langsung aja kita ke bagian tengah nih. Nah, emang gak habis pikir sih kalau ngomongin soal motor Kawasaki moge ini ya. Nah, lanjut untuk Tsugomi ini. Ya, ini kondomannya. Ya. Oke, sip. Jadi untuk kapasitas tangkinya ini 17 liter nih teman-teman. Jadi Kawasaki Z1000 ini menggunakan tangki bahan bakar sebesar 17 liter. Dan sistem kuncinya di sini, tuas tarik turun.
Dan di depannya, masih di dekat bagian tangkinya, itu ada bagian kuncinya. Dan kuncinya sendiri seperti yang Mr. Trek bilang ya, Mr. Trek sampaikan bahwa semua unit dari Kawasaki yang terbaru itu udah menggunakan sistem penguncian immobilizer. Nah, ini dia. Detailnya ada di sini nih, immobilizer ignition. Nah, lanjut kita ngasih ngomongin di sekitaran tangki juga. Jadi untuk kunci immobilizer ini sekali lagi Mr. Tech selalu ingatkan untuk Kawasaki lovers dan para pencinta otomotif yang ada di luar sana bahwa kunci ini adalah terintegrated dan yang pastinya kalau ingin mengganti unitnya itu harus sekaligus atau satu set ya. Lanjut. Tangki 17 liter yang gede banget gambot. Ini ada beberapa layer ya. Ini layer atas, ada layer kiri kanan untuk bagian penutup si tangkinya. Nah, agak ke bawah nih. Kalau ngomongin soal rangka, ini sasisnya spesial nih. Rigid ya, rigid dan ini aluminium. Ini rigid aluminium. Ini sasis langsung ya teman-teman ya. Kelihatan dong ya. Langsung gendong mesin 1000 cc inline 4 4 silinder nih. Wih, cakep gila sih. Gak ada obat sih ini emang. Jadi mesin 1000 cc-nya ini ditopang oleh rangka rigid dari aluminium. Dan ini tampilannya kokoh banget. Biasanya twin cup gitu ya, atau kayak pipa. Kalau ini lebih ke rigidnya. Nah, itu dia. Agak ke belakang nih, pipa lasan ke bodi belakangnya. Untuk tempat duduknya sendiri, ini dia tupis ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat nih, ini dia untuk tempat duduk si driver. Ini untuk boncengan, jadi ada tupis. Ada di bawah, ada di atas. Ada detail sedikit nih. Listnya. Wah, listnya 1000, woi. Listnya simpel ya, 1000. Wah, gitu ya. Ganteng banget. Langsung aja nih Mr. Tech juga kasih info nih untuk teman-teman semua. Kita langsung menuju ke bagian belakang dulu nih sebelum nanti Mr. Tech naik di atas motor Z1000 atau si Sugomi-nya. Nah, untuk knalpotnya dia spesial nih teman-teman ya. Kenapa Mr. Tech bilang spesial? Knalpot dari Sugumi ini hampir mirip sama knalpot H2R kemarin. Mirip tuh. Ya kan? Bentukannya mirip, lengkukannya mirip. Ya karena juga sama-sama menggendong mesin 1000 cc kali ya. Walaupun beda-beda tipis sih. Nah, itu dia. Untuk swing arm belakangnya, ini modelannya banana. Itu nyatu sama si spakbor belakang. Dan nah, ini dia. Rear suspensionnya, ini udah adjustable ya. Jadi tampilannya juga duduk atau tidur. Tampilannya lebih horizontal, lebih tidur. Terus di bagian belakangnya ini dia untuk spakbor belakang. Terus juga ada untuk tempat plat nomor. LED untuk sen dan juga untuk lampu rem belakangnya. Nah, sampai lupa nih Mr. Tech ya. Kita langsung aja nih menuju ke single disc belakang yang ada di belakang sini. Menggunakan single 200 ya. Iya, 200 mm. Ini udah ABS. Dan untuk pengeremannya ini single piston. Ini dia. No name ya. No. Dan untuk ban belakangnya menggunakan ban berukuran berapa nih? Nih Mr. Tech lihat dulu, 190/50 ring 17. 190/50 ring 17 dari Dunlop Sport Max ya teman-teman ya. Keren banget deh. Mr. Tech bingung ya. Z1000 kira-kira Mr. Tech mau bawa kemana ya teman-teman ya? Oh iya, ada yang spesial sih. Kayaknya Mr. Tech hampir kelupaan. Kalau nggak salah kemarin mufflernya cuma satu di sebelah kanan. Berarti untuk si Z1000 atau Sugumi series ini, kalau seandainya salah mohon dimaafkan ya teman-teman ya. Ini adalah dual muffler ya. Jadi kiri dan kanan. Tuh. Kalau tampilannya di belakang nih, misalnya mau lihat itu di sebelah kiri. Tapi kalau dilihat dari belakang tuh dia. Nih. Ini adalah detail kecil yang sebenarnya kadang-kadang suka terskip banget ya. Jadi dia sistemnya pembuangannya kiri dan kanan. 2 di kiri, 2 di kanan. Nah, kita langsung aja ngobrol bagaimana impresinya duduk di atas Z1000 ini. Oke, itu dia. Nah, jadi Mr. Tech mau kasih sedikit penampakan gimana sih berada di Kawasaki Z1000 atau Sugumi ini. Nah, ini dia. Untuk motor naked dari Kawasaki ini nyaman banget ya. Tadi Mr. Tech berpikirnya naked dari Z1000 ini atau Sugumi ini agak nunduk, tapi ternyata impressionnya nyaman dengan tinggi Mr. Tech yang 175 cm dan untuk ukuran tempat duduknya 815 mm dari tempat duduk sampai dengan ke pijakan bawah. Ini nyaman rupanya teman-teman, serius nyaman banget.
Mr. Tech tadi mikirnya bakal agak nunduk gitu. Ternyata masih worth it lah. Jadi untuk bawa harian oke. Reading harian maksudnya ya. Mau itu Sunmori, mau Night Ride, itu masih enak banget nih kayaknya nih. Pas lah ya. Jadi untuk tinggi Mr. Tech yang 175, untuk kapasitas ataupun tinggi dari jok ke bawahnya itu 815 mm. Ini keren banget sih Sugumi-nya. Nah ini dia penampakannya. Jadi Mr. Tech nggak nunduk dan tangan Mr. Tech juga masih nyaman banget nih. Kalau seandainya ditapakkan nih kayak gini nih. Wah, garang banget ya. Pokoknya tampilannya keren banget, maco lah gitu ya. Nah, Mr. Tech juga mau ngasih sedikit informasi seputaran dari teknologi-teknologi apa aja yang ada di Sugumi ini. Dan teman-teman boleh nikmatin review dan juga sinematiknya yang kita buat. Langsung aja, ini dia Sugumi dari Kawasaki Z1000. Oke, kita ngomongin dulu teknologi terbaru dari si Kawasaki Z1000 ataupun yang lebih dikenal dengan nama Sugumi ini ya teman-teman ya. Jadi untuk teknologi mesinnya, ini ada assist report clutch, ada dual throttle valves, ada economical riding indicator, dan untuk manajemen chassisnya itu ada ABS atau anti-lock brake system dan juga horizontal back link rear suspension. Jadi untuk suspensi belakangnya ini lebih tidur dan juga bisa di setel juga. Oke, itu dia informasi dari Kawasaki Z1000 atau Sugumi yang bisa Mr. Tech kasih buat Kawasaki lovers yang ada di luar sana. Nah, ngomongin soal unit ready di Kawasaki Green Tech Official, itu ada 2 unit. Nah, jadi tunggu apa lagi nih? Kalau teman-teman pingin punya motor Kawasaki Z1000 Sugumi, nggak perlu nunggu lama-lama, langsung aja datang ke Kawasaki Green Tech. Ini alamatnya langsung Mr. Tech kasih di bawah. Nah, kalau pingin tanya-tanya via telepon, mungkin kamu ada di luar dari Provinsi Riau ataupun dari Sumatera, teman-teman bisa langsung hubungi Mr. Domi, nomornya juga ada di bawah nih. Nah, jadi sekali lagi Mr. kasih informasi untuk video yang kita rilis ini, unitnya masih ready 2 unit. Kalau misalnya kamu tertarik atau pingin langsung punya si Kawasaki Z1000 Sugomi-nya, boleh dengan harga OTR atau on the road Riau-nya itu sebesar 400 juta kurang 200.000. Kembalian cuk, kembalian 200.000 lumayan ya kan buat beli bensin gitu. Jadi langsung aja nih untuk teman-teman yang suka sama Kawasaki Z1000-nya, jangan lupa share, jangan lupa like, dan sekali lagi kalau belum subscribe dulu yang pastinya official dari YouTube kita, karena yang pastinya teman-teman dukung kita juga bakal kasih review terbaik dari motor-motor yang ada di Kawasaki Green Tech. So kayaknya itu dulu nih yang bisa Mr. Tech bahas di Kawasaki Z1000, dan sampai ketemu lagi di video-video lainnya bersama Kawasaki Green Tech Official. Beli Kawasaki salah, ingat Kawasaki, ingat Green Tech. Sampai jumpa, bye-bye.